Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa media dakwah Jambi yang berbahagia, yang saya hormati, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini setelah menunaikan salat subuh, salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan alhamdulillah pun kita lakukan secara berjamaah. Kemudian tentu kita bersyukur atas nikmat keimanan dan keislaman yang masih ada di dalam diri kita. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat bering salam semoga tercurah limpahkan buat suri tauladan kita, junjungan kita, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah itu kepada kita, yaitu risalah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa media dakwah Jambi yang berbahagia, tema kita pada hari ini yaitu kajian kita tentang Sirah Nabawiyah adalah prediksi kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan rumah tangga beliau bersama Khadijah. Pemirsa media dakwah Jambi yang berbahagia, tentu ketika kita menelusuri membaca Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang seperti air yang mengalir yang tidak pernah putus-putusnya. Jadi setiap dimensi kehidupan beliau, mulai dari beliau bahkan pun ketika telah dibahas kemarin oleh pemateri sebelumnya, bagaimana Nabi Muhammad itu bahkan ketika di dalam kandungan pun itu beliau sudah menjadi sesuatu yang menjadi perhatian rakyat atau masyarakat ketika itu. Diceritakan bahwa ibu beliau Aminah, Aminah itu ketika mengandung Nabi Muhammad itu tidak merasakan keberatan sama sekali, mudah semuanya. Berbeda dengan kebanyakan dari wanita-wanita yang mengandung atau hamil itu sering ada ngidam atau merasakan keberatan. Sementara Aminah, ibu beliau tidak merasakan itu semua. Termasuk ketika beliau dilahirkan pun itu ada hal-hal yang seperti keajaiban ya. Beliau Aminah menceritakan ketika putranya itu Muhammad SAW lahir, itu beliau lahirnya telungkup gitu ya, kedua telapak tangannya ke bumi sementara kepalanya mengadahkan ke langit. Ini adalah tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi seorang yang besar ya, seorang yang besar, seorang yang diberikan kemuliaan, diberikan kelebihan, dan seorang yang akan memimpin peradaban umat manusia. Itu adalah ketika beliau masih kecil seperti itu. Sementara kalau kita lihat prediksi tentu tidak lepas juga dari bagaimana kejadian-kejadian ya, atau kehidupan Rasulullah itu mulai dari katakan tadi ketika dia dalam kandungan pun sudah menunjukkan hal itu. Nah, saya akan mengambil kisah perjalanan beliau yang merupakan prediksi. Kalau tadi adalah kejadian-kejadian yang memang begitu alami ya, begitu ditunjukkan Allah, ini nanti akan ada prediksi dari orang-orang yang notabene adalah bukan orang-orang Islam ya, bahkan mereka adalah dari agama yang lain. Hadirin pemirsa media dakwah Jambi yang berbahagia, Rasulullah SAW beliau bersama ibunya itu berumur 4 tahun. Ketika umur 4 tahun beliau ibunya 6 tahun ya, 6 tahun ibunya meninggal, kemudian dia pengasuhan beliau diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Pada usia 8 tahun kakeknya pun meninggal, kemudian pengasuhannya dilanjutkan oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Pada masa Abu Thalib ini, ketika Rasulullah SAW tumbuh menjadi
pribadi yang kuat ya secara fisik ya, pribadi yang punya karakter dan akhlak beliau mungkin jangan ditanya, bahwa dari kecil pun beliau sudah dikenal sebagai seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, dan beliau pun ya ketika setiap orang yang melihat beliau itu pasti memiliki kesan tersendiri ya, kesan menghargai, menghormati beliau. Kemudian pada usia 12 tahun ya, karena usia ini sudah dalam apa ya di kehidupan bangsa Arab sudah cukup untuk kemudian bisa melakukan bisa berusaha gitu, bisa berusaha. Ini juga sebagaimana mungkin Nabiullah Ismail ya ketika di dalam Al-Qur'an itu ketika apa ya beliau sanggup berusaha tuh umur sekian juga. Nah, kalau di Indonesia mungkin anak-anak kita umur 12 tahun itu masih cengeng mungkin ya. Masih merengek-rengek kalau minta sesuatu ya. Tapi kalau di kalangan orang-orang Arab itu umur 12 itu sudah memiliki kekuatan, sudah bisa diajak berusaha. Jadi umur 12 itu Rasulullah SAW ekspedisi pertama ya. Ekspedisi pertama beliau kemudian mengikuti paman beliau berdagang ya. Jadi orang-orang Quraisy ini memang sebagian besar banyak yang pesenang berdagang ya. Senang berdagang ya. Kalau bahasa Ustaz Idris katanya manggaleh. Nah, jadi sering banyak yang suka manggaleh ya. Jadi paman Rasulullah ini Abu Thalib juga adalah seorang pedagang ya, dan beliau pun berdagang itu jauh-jauh ya. Kalau kita nih kalau Manda itu paling orang Jambi ini ke Muaro Jambi kan, paling jauh-jauh nanti ke Muara Sabak. Kalau dulu Mandanya itu jauh-jauh ya. Jadi ke Syam ya, ke negeri Syam. Bahkan negeri Syam itu jaraknya sangat jauh gitu. Jadi umur 12 tahun itu Nabi mengikuti pamannya Abu Thalib untuk berdagang ya. Karena Abu Thalib pun memang beliau dititipkan amanah ya, mengasuh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak ingin juga kemudian berpisah dari Muhammad, walaupun sebentar gitu. Seperti itulah bagaimana Abu Thalib itu merawat Rasulullah SAW yang mana dari dari keluarga ya, karena orang tuanya sudah meninggal ya, kakeknya pun sudah meninggal, kemudian amanah itu diteruskan oleh Abu Thalib, dan Abu Thalib sangat menjaga amanah ini. Bahkan beliau sudah mengajak Rasulullah untuk berdagang pada usia beliau 12 tahun. Nah, dalam perjalanan dagang inilah kemudian singkat cerita sebelum sampai ke tujuan yang lebih jauh, mudah masuk ke Busroh ya. Jadi sebuah kota di Busroh, ini mungkin letaknya di sekarang itu negaranya Irak mungkin ya, Busroh. Jadi mereka beristirahat di situ ya. Mereka biasa beristirahat di situ. Abu Thalib dan rombongan pun sering beristirahat di tempat ini. Di Busroh ini ternyata ada sebuah tempat, kalau kita tuh ya pertapaan ya, tempat pertapaan para rohib ya, para pendeta Nasrani di tempat ini. Nah, di saat mereka sebelum sampai ke tempat ini, sebelum beristirahat, ternyata ada seorang pendeta yang sedang melakukan pertapaan, kontemplasi gitu ya, mengkaji kitab-kitab mereka, yaitu tentu kitab-kitab agama Nasrani ya. Nah, di sini ada pendeta yang bernama Buhairah. Buhairah ini biasa melakukan pertapaan atau kontemplasi di tempat ini ya, di kota Busroh. Tidak seperti biasanya. Biasanya pendeta Buhairah ini dagang Abu Thalib dan rombongan itu biasa lewat di situ, dan Buhairah pun tidak pernah kemudian menyapa mereka ya, mengajak mereka berbuka, tidak. Mereka lewat gitu, mampir silakan mampir. Nah, pada ini Buhairah ya, dia merupakan orang pendeta yang juga memiliki ilmu yang cukup mumpuni dalam agamanya. Dia memahami kitab sucinya, dan jadi dia tahu bahwa dalam kitab itu kan, dalam kitab Injil pun dijelaskan ya, ini sebagaimana juga Nabi Isa pernah menyampaikan di dalam surah As-Saff itu diceritakan
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa pun pernah memberi kabar gembira kepada umatnya Bani Israel bahwa akan datang seorang nabi ya, bi rasulin, seorang rasul setelahku katanya, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kisah tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul setelah Nabi Isa itu diceritakan juga di dalam kitab Injil tentunya. Dan Buhairah ini punya firasat bahwa rasul itu mungkin akan ada gitu ya, ada dalam rombongan itu. Akhirnya tidak biasanya Buhairah ini akhirnya ketika rombongan kafilah dagang dari Abu Thalib ini hampir tiba di tempat petapaan itu, di sekitar tempat petapaan itu, Buhairah ini menyiapkan makanan ya. Ada hal yang spesial yang beliau lakukan hari itu ya, menyiapkan makanan yang banyak, dan dia tahu bahwa rombongan itu biasa rombongan yang banyak ya, kafilah dagang itu menyiapkan makanan yang banyak ya. Nah, kemudian setelah itu selesai, ketika rombongan pun telah sampai, Buhairah kemudian menawarkan kepada mereka ya, menawarkan kepada rombongan, Buhairah mengajak mereka berbicara ya, bercerita. Ada seorang dari kafilah dagang itu bertanya kepada Buhairah, Buhairah, ya mungkin bahasanya seperti inilah, Buhairah, tumben-tumbenan nih Anda kemudian mengajak kami, menjamu kami dengan hidangan ya, yang biasanya ketika kami lewat di sini, ketika kami bisa, Anda tidak pernah, jangankan untuk menjamu kami, gitu, mengajak berbicara pun tidak pernah. Nah, jadi Buhairah menyatakan, iya betul apa yang kalian katakan. Tapi kata beliau kemudian, kata Buhairah kepada rombongan kafilah dagang Ali bin Abi Thalib ini, tapi hari ini katanya kalian adalah tamuku. Dan aku ingin aku akan senang kalau kalian mau menikmati hidangan ya, yang telah disediakan. Nah, itu kata Buhairah kepada rombongan tadi. Kemudian rombongan tadi diajaklah kemudian di ruangan ya, dipersilakan untuk masuk dalam ruangan. Mereka dipersilakan untuk bersiap-siap duduk gitu, siap-siap duduk. Ya biasalah kita mungkin di hidangan ya, mungkin dulu hidangannya apakah lesehan di lantai itu juga kita tidak tahu. Tapi ketika sudah berada di perjamuan itu, kemudian Buhairah melihat orang itu satu persatu, gitu, melihat rombongan tadi satu persatu ya. Ternyata setelah diamat-amati sampailah terakhir, orang yang terakhir diamati, ternyata apa yang beliau cari, apa yang beliau tunggu-tunggu dari rombongan itu ternyata tidak ada pada orang itu. Ciri-ciri dia ingin mencari seorang yang ciri-cirinya disebutkan di dalam kitab yang dipelajari. Akhirnya dia bertanya kepada rombongan tadi yang sudah berada di ruang makan lah, katakan seperti itu. Beliau bertanya, apakah ada katanya di antara kalian yang belum masuk ke dalam ruangan ini? Maka seorang dari mereka menjawab. Tidak, wahai Buhairah, semua kami telah masuk dalam ruangan ini kecuali seorang anak kecil yang kami biarkan, yang kami suruh dia untuk berada di bawah pohon beristirahat bersama tunggangan-tunggangan kami. Jadi gitu katanya, kata salah seorang dari rombongan tadi. Maka kata Buhairah, karena Buhairah tadi sebelumnya sudah mempersilakan, masuklah kalian semuanya, baik yang dewasa ataupun anak-anak, baik yang merdeka ataupun yang budak. Gitu sudah dikatakan oleh Buhairah sebelumnya kepada rombongan tadi. Tapi ternyata rombongan ini meninggalkan ya, tidak mengajak Nabi Muhammad SAW ikut dalam jamuan makan tadi karena dianggap masih kecil. Jadi katanya, tidak semua kami sudah masuk ke dalam ruangan ini kecuali seorang anak kecil yang kami biarkan, kami suruh dia menunggu beristirahat di luar bersama tunggangan-tunggangan kami. Ya. Maka kata Buhairah, panggil dia masuk. Maka salah seorang dari rombongan tadi mengatakan bahwa demi Lata dan Uzza, karena dia orang yang tidak tahu ternyata Nabi Muhammad ditinggalkan dia dalam jamuan. Jadi dia
segera mengatakan demi Lata dan Uzza, katanya kami merasa terhina jika Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut bersama kami. Akhirnya setelah mengatakan itu, dia langsung keluar menjemput Nabi Muhammad SAW untuk ikut dalam rombongan. Akhirnya setelah kemudian mereka dipersilakan makan, selesai semuanya dalam jamuan makan itu, mereka kemudian keluar, masing-masing mungkin meninggalkan ruangan makan. Nah, dalam pada itulah kemudian dari sela-sela itu Buhairah tadi yang memang ingin mengetahui sesuatu, kemudian mendekati Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kemudian satu prediksi ya dari seorang pendeta, seorang rahib Nasrani terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia mendekati Nabi Muhammad ya. Dan karena itu dalam rombongan yang banyak ya juga pamannya Abu Thalib juga tidak merasa khawatir juga ketika Buhairah mendekati Nabi Muhammad. Jadi langsung dia dekati Nabi Muhammad. Kemudian Buhairah mengatakan, wahai Muhammad, wahai pemuda Quraisy, dia bilang, wahai pemuda Quraisy, ceritakan kepadaku atau terangkan kepadaku, ya, siapa itu Lata dan Uzza? Siapa itu Lata dan Uzza? Ya. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Jangan kau tanyakan kepadaku tentang Lata dan Uzza, ya, karena kedua nama itu adalah nama yang adalah sesuatu yang paling aku benci, gitu ya. Jadi begitu jawab Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Buhairah tentang Lata dan Uzza. Kenapa Buhairah menanyakan tentang Lata dan Uzza? Mungkin ini sebagai pembuka pembicaraan, karena tadi seseorang tadi ada yang menyatakan dia bersumpah demi Lata dan Uzza. Maka Buhairah mungkin bertanya kan siapa itu Lata dan Uzza yang disebut tadi. Jadi Nabi Muhammad mengatakan jangan tanyakan kepadaku tentang Lata dan Uzza, karena kedua nama itu adalah sesuatu yang paling aku benci. Begitu Nabi Muhammad mengatakan tentang Lata dan Uzza. Jadi Buhairah kemudian setelah Nabi menjawab begitu, dia melanjutkan, ya, benar kamu tidak ingin memberitahu kepadaku sedikit saja tentang Lata dan Uzza? Kemudian Nabi menjawab dengan bahasa yang dengan sopan kepada orang tua. Kemudian beliau melanjutkan, kata Nabi, bertanyalah kepadaku tentang sesuatu yang kamu anggap lebih penting. Ternyata Nabi pun mungkin mempunyai firasat, mengetahui bahwa sebenarnya Buhairah ini ingin tahu hal yang lain gitu, yang lebih penting. Ya, akhirnya Buhairah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kehidupannya, ya, tentang gerak-geriknya, tentang karakternya, tentang hal-hal yang dialami. Maka Nabi menceritakan itu dengan detail kepada Buhairah. Setelah diceritakan oleh Rasulullah apa yang pernah dialaminya, ya, bagaimana tidurnya pun ditanya oleh Buhairah, maka Buhairah kemudian berkesimpulan bahwa inilah Nabi akhir zaman yang diceritakan di dalam kitab itu. Itu kemudian prediksi Buhairah, ya, seorang rahib Nasrani tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di kesempatan lain, ya, ini sudah berlalu lama, bahwa Khadijah adalah sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau memang merupakan seorang saudagar dari kalangan wanita yang sukses, ya. Dia merupakan keluarga dengan nasab yang terbaik di kaumnya. Dia adalah wanita yang terhormat, wanita yang dermawan. Khadijah selalu meminta orang, ya, menyuruh orang untuk memperdagangkan barang dagangannya. Jadi itu sudah berlangsung lama Khadijah seperti itu. Khadijah, ya, lama-lama mendengar kisah tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Beliau mendengar tentang kejujuran beliau mendengar tentang bagaimana akhlak mulia beliau. Khadijah pun mendengar bagaimana beliau adalah pribadi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah. Jadi kemudian beliau tertarik juga untuk, ini mungkin ada rasa simpati juga dari Khadijah yang mendengar itu, seorang pemuda dengan karakter yang mulia. Jadi juga ingin menawarkan untuk menjual, ya, mendagangkan barang dagangannya, ya, menjualkan barang dagangannya seperti yang biasa dilakukan Khadijah kepada pedagang-pedagang yang lain. Jadi Rasulullah pun kemudian menawarkan itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan Khadijah menjanjikan, ini
sepertinya ada serve yang khusus gitu, serve yang khusus kepada Nabi Muhammad. Beliau menjanjikan bahwa keuntungan yang akan diberikan dan fasilitas yang akan diberikan itu lebih dari apa yang biasa dia berikan atau dia lakukan terhadap pedagang-pedagang yang lain gitu ya. Nah, jadi memang mungkin karena ada rasa kekaguman yang luar biasa ya dari Khadijah kepada Nabi Muhammad, dan itu baru mendengar cerita Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad, singkat cerita, Nabi Muhammad menerima tawaran ini ya untuk menjualkan atau mendagangkan barang dagangan Khadijah. Ya biasa rutinnya sama seperti itu juga, ke mereka berdagang sampai ke wilayah Syam. Wilayah Syam ini mungkin kalau sekarang ya itu jadi beberapa negara ya. Kalau tidak salah tidak kurang 4 negara ya yang dulu wilayah Syam. Sekarang itu di Lebanon, kemudian Suriah, Yordania, dan Palestina. Ini adalah Biladus Syam, yang dulunya Biladus Syam sekarang sudah terbagi menjadi 4 negara ya. Dan ini kalau kita lihat jaraknya ya, ketika mereka ini berdagang ke wilayah Syam ya, negeri Syam ini jaraknya luar biasa ya. Jaraknya luar biasa. Kalau kita lihat ya jaraknya di Google itu antara Mekah ke Syam itu kalau ditarik garis lurus ya, itu jaraknya sekitar 1.500 km ya. Tadi saya coba malam tadi melihat antara jarak misalnya Jambi ke Jakarta itu sekitar 600-an ya. Kalau Jambi Jakarta itu sekitar 621 km. Nah, masih jauh dari itu ya, bisa 2 kali lipat dari itu. Kemudian kalau kita lihat misalnya kita ambil ya, kalau katakanlah negeri Syam itu ada Suriah ya, Palestina, Yordania, kita ambil Suriah misalnya. Jarak antara Suriah ya itu Mekah ke Suriah itu atau Syria sekarang itu 1.349 km. Ini ditempuh dengan kendaraan yang ketika itu paling maksimal ya mungkin kuda. Dan kalau seandainya barang-barang dagangan, membawa barang dagangan, tentu yang dibawa adalah unta yang bisa membawa, yang punya kekuatan untuk membawa banyak beban gitu. Berarti kendaraan mereka unta. Kita bisa bayangkan bagaimana unta ini sama dengan kita berjalan kaki, kecepatannya lebih kurang seperti itu. Nah, jadi mereka berdagang itu sampai ke Biladus Syam, sampai ke Suriah itu jaraknya 1.349. Jadi kalau saya coba hitung-hitung mana jarak Indonesia ini yang jaraknya hampir sama dengan ini. Nah, itu lebih kurang dari Medan Jakarta. Ya, Medan Jakarta memang itu sekitar 1.409 km ya, lebih sekitar 50-an kilometer lah jauhnya dari kalau dibandingkan antara jarak Mekah ke Suriah. Nah, ini yang mereka tempuh ketika melakukan perjalanan. Jadi cukup lama, memakan waktu berhari-hari mungkin ya, dengan kalau kita lihat kecepatan unta berapalah kecepatan unta ya, berapa kilometer per jam gitu ya. Nah, ya unta itu lebih kurang lah dengan kita berjalan kaki juga. Nah, cuman mungkin ya langkahnya lebih besar dari orang itu. Nah, jadi kemudian Rasulullah menerima tawaran untuk mendagangkan perniagaan Khadijah juga ya, seperti yang lain. Maka Khadijah pun mengirimkan atau menyuruh seseorang untuk mendampingi Rasulullah SAW berdagang. Siapa yang diperintahkan Khadijah, diinstruksikan untuk mendampingi beliau? Yaitu yang bernama Maisaroh ya. Nah, saya juga sempat ini juga ketika mendengar nama Maisaroh. Nah, yang kita tahu kalau nama Maisaroh itu biasanya namanya perempuan ya, Maisaroh. Nah, di Indonesia pun mungkin ketika kita menyebut nama Maisaroh, pasti konotasinya ini adalah wanita ya. Ternyata bukan ya. Ternyata Maisaroh itu adalah seorang laki-laki ya. Dia adalah asisten Khadijah binti Khuwailid ya. Khadijah binti Khuwailid, asistennya yang kemudian beliau tugaskan secara khusus untuk mendampingi Rasulullah SAW dalam perjalanan dagangnya. Nah, dalam perjalanan inilah kemudian Rasulullah SAW juga bertemu ya, singkat cerita bertemu juga dengan seorang pendeta yang bernama Nasturo ya. Kalau tadi Buhairo, ini adalah Nasturo, bertemu dengan seorang pendeta di Syria lah, udah sampai ke Syria. Kemudian
pendeta ini bukan menanyakan kepada Muhammad, tapi beliau tidak langsung kepada Nabi Muhammad, cuman pendeta ini menanyakan kepada Maisarah tadi, ya, asisten Khadijah yang diutus khusus untuk mendampingi Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Maisarah, hai Maisarah, siapa yang ketika itu Nabi Muhammad sedang beristirahat di bawah sebuah pohon, di bawah sebuah pohon. Kemudian Maisarah ini ditemui oleh pendeta tadi dan bertanya tentang Nabi Muhammad. Ya. Hai Maisarah, katanya, siapa laki-laki yang duduk di bawah, sedang beristirahat di bawah pohon itu? Kemudian Maisarah menjelaskan kepada pendeta Nasturo tadi, dia adalah, katanya, dia adalah pemuda Quraisy. Dia adalah pemuda Quraisy keturunan Ahlul Haram disebut gitu ya. Ahlul Haram adalah keluarga terhormat. Memang nasab Nabi ini kita pahami bahwa beliau adalah dari keturunan nasab beliau adalah orang-orang yang mulia, orang yang terhormat, orang terpandang di Quraisy. Maka Mas Maisarah tadi menjelaskan itu kepada pendeta Nasturo yang bertanya kepada dia, ya, dia adalah seorang pemuda Quraisy, ya, dari kalangan orang-orang mulia, orang-orang terhormat atau terpandang. Maka Nasturo ini langsung mengatakan kepada Maisarah, ya, langsung dia mengatakan tidak ada yang beristirahat di bawah pohon itu, tidak ada yang beristirahat di bawah pohon itu kecuali dia adalah seorang nabi. Jadi begitu. Jadi itu prediksi dari apa yang dikatakan oleh pendeta Nasturo. Ya, tadi pertama Buhairah yang menyatakan itu. Dan Buhairah tadi sempat ini, ya, ketika terakhir kita balik sebentar, ada hal yang mungkin penting, ya. Buhairah itu terakhir tadi ketika berdiskusi dengan Muhammad, bertanya tentang Nabi itu, dia terakhir membuka baju Nabi Muhammad, ya. Dia membuka baju Nabi Muhammad seperti itu. Dan dia melihat di antara dua pundak Nabi Muhammad, dua bahunya itu, beliau melihat stempel kenabian. Jadi itu yang kemudian menguatkan lagi bahwa dia adalah seorang nabi. Dan Nasturo pun menyatakan langsung bahwa tidak ada yang beristirahat di bawah pohon itu kecuali dia adalah seorang nabi. Ini yang kemudian dalam perjalanan dagangnya bersama Maisarah bertemu dengan pendeta Nasturo. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah diprediksi, ya, sebelumnya pernah diprediksi oleh seseorang yang ahli peramal, ya, ahli peramal dari Bani Lahab, ya, dia biasa sering meramal anak-anak, gitu, anak-anak. Jadi dia pun pernah meramal Nabi Muhammad, ya, pernah meramal Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang besar, orang yang akan menjadi pemimpin umat. Itulah beberapa prediksi yang itu merupakan prediksi yang disampaikan oleh orang-orang yang katakanlah punya otoritas, ya, punya kemampuan, punya wewenang untuk menyampaikan itu, ya. Mereka adalah para pendeta, rohib, kemudian adalah para peramal yang memang itu sudah diakui juga, ya, diakui di tengah-tengah masyarakat. Dan prediksi itu sama prediksi mereka. Nabi Muhammad adalah seorang yang besar yang akan memimpin umat ini. Bahkan kalau pendeta tadi mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Itulah prediksi yang ada, ya, ketika Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul di usia beliau 40. Kemudian kita melihat kehidupan beliau, kehidupan rumah tangga beliau bersama Khadijah. Walaupun kalau kita kita urutkan istri Nabi Muhammad ini ada tidak kurang 11, ya. 11 orang istri beliau, dan 10 yang lain, ya. 10 yang lain itu beliau nikahi setelah istri pertama beliau itu Khadijah binti Khuwailid, ya, bin Sa'ad itu meninggal dunia. Baru kemudian setelah itu Nabi Muhammad menikah lagi, ya. Selama Khadijah masih hidup, beliau tidak pernah menikahi wanita yang lain, ya. Artinya tidak berpoligami ketika Khadijah masih hidup. Baru beliau menikah lagi setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, ya. Dan itu masih di Makkah ketika. Baik, ketika kita melihat kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW bersama Khadijah, diawali dari bahwa Khadijah ini setelah pulang dari perniagaan bersama Nabi Muhammad, pulang
dari perniagaan bersama Maisarah tadi, tentu beliau melaporkan kepada bos ya, kepada pemilik modal ya. Pemilik modal yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dia melaporkan bahwa dia menceritakan bahwa dagangan yang dia bawa ke Syam itu semuanya laku terjual, laku habis ya, laku keras, dan beliau kemudian menyerahkan hasil dari penjualan itu kepada Khadijah. Kemudian itu dibagi hasil pada Muhammad. Kemudian Khadijah ini makin tertarik kepada Nabi Muhammad karena beliau adalah orang yang mulia, orang yang jujur, amanah ya. Semua sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang baik itu seperti terkumpul kepada diri Nabi Muhammad. Khadijah mencintai Nabi Muhammad, dan itu kemudian beliau utarakan hingga suatu saat Khadijah memanggil langsung ya, mengirimkan utusan untuk memanggil Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dan ingin mengutarakan langsung apa yang beliau inginkan. Sehingga ketika Nabi Muhammad sampai ke tempat Khadijah, Khadijah mengatakan, wahai anak paman. Wahai anak paman. Jadi ternyata memang Khadijah dengan Nabi Muhammad ini masih ada garis keturunan, ya, ada garis keturunan, dan masih dari keturunan itu ketemunya di kakeknya sudah ketemu, kakek atau di atas itu ketemu bahwa memang mereka masih ada garis nasab, masih ada keturunan, masih merupakan kekerabatan. Khadijah mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika setelah sampai, wahai anak paman, aku ingin menjadi istrimu. Nah, gitu mungkin bahasa pasnya saya tidak tahu ya, saya tidak ingat juga bahasa pasnya. Intinya bahwa Khadijah menyatakan beliau mencintai Rasulullah, beliau ingin menjadi istri Rasulullah SAW, ingin berjuang bersama-sama Rasulullah, mendampingi kehidupan beliau. Nah, jadi setelah mendengar ini, Rasulullah melaporkan kepada pamannya ya. Beliau masih punya paman, masih ada Abdul Muthalib, masih ada Abbas ya, Ali bin Abi Thalib. Ketika itu yang mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk menemui Khuwailid yang merupakan ayah dari Khadijah. Itu adalah paman beliau Hamzah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau menghadap kepada Khuwailid ya, orang tua dari atau ayah dari Khadijah. Ingin melamar, meminang Khadijah. Akhirnya singkat cerita karena Nabi Muhammad pun mencintai Khadijah ya, akhirnya mereka dinikahkan. Nah, mungkin kita tahu berapa mahar yang kemudian Nabi berikan untuk Khadijah di pernikahannya ya. Itu adalah 20 ekor unta. Nah, 20 ekor unta. Kalau saya lihat harga unta itu ya, sekarang katakanlah di kurs sekarang ini, itu unta itu kisaran harganya antara 30 sampai 45 juta. Itu harga unta ya. Kalau kerbau itu mungkin dihargai sekitar 25 juta gitu ya, 25 sampai 30 juta. Kalau unta itu 30 sampai 45 juta. Oke lah, kita ambil aja misalnya harga terendahnya saja lah. Ya, ranknya dari 30 sampai 45 kita ambil harga terendahnya saja. Katakanlah unta itu harganya 30 juta. 30 juta kalau 20 ekor berarti sekitar ya lebih kurang 600 juta ya mahar yang Nabi Muhammad berikan kepada Khadijah radhiyallahu anha saat beliau menikahi Khadijah. Itu maharnya luar biasa. Kalau kita sekarang kan enggak ya. Orang kadang-kadang mempunyai harta, orang termasuk golongan orang yang kaya gitu. Jadi mas kawinnya apa? Mas kawinnya 1 cincin emas dan seperangkat alat sholat. Nah, biasa seringnya gitu ya, dan ditambah kitab suci Al-Quran. Padahal seharusnya mahar itu kalau dalam pandangan Islam diberikan yang terbaik ya, yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling cantik gitu ya, yang paling menarik. Nah, misalnya mahar pernikahan si Anu dengan si Anu. Nah, kalau dia orang yang mampu misalnya 1 buah mobil Pajero Sport. Nah, misal gitu, seharusnya diberikan mahar yang terbaik gitu, yang terbaik, terindah dan termahal kalau bisa. Tentu sesuai dengan kemampuan ya. Tidak juga misalnya kita tidak mampu, kurang mampu, tapi memaksakan diri harus misalnya mengutang-utang dulu ya. Apalagi kalau mengutang ke bank ya, jangan sampai ya seperti itu. Ini sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Nabi Muhammad ternyata di usia yang katakanlah masih bujang ya, beliau masih bujang sudah memiliki harta yang cukup ya, harta yang cukup banyak ya. Karena
20 ekor unta tadi kita kurskan ke rupiah sekitar 600 juta. Mungkin kalau kita tidak punya tabungan 600 juta itu ya sekarang ya. Itu cukup banyak gitu ya. Itulah kemudian dinikahkanlah Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anhu binti Khuwailid ya. Dalam kehidupan rumah tangganya memang namanya Khadijah pun telah dari awal mengikrarkan diri siap mendampingi Rasulullah untuk membantu beliau menyampaikan risalah Allah itu ya, menyampaikan Islam kepada umat. Beliau tentu sangat paham dengan resikonya, sangat paham dengan konsekuensi dari itu semua, sehingga dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya memang harta Khadijah yang tadinya beliau adalah seorang kaya raya ya, seorang kaya raya miliarder di tengah-tengah kaumnya, di masyarakatnya, kemudian hartanya itu memang habis untuk membantu menyokong dakwah Rasulullah SAW. Dan itu pun beliau dengan ikhlas ya. Beliau pun dengan ikhlas melakukan itu ya. Beliau tidak pernah berpikir harta beliau itu habis kemudian menyesal, tidak ya. Bahkan kalau ada lagi pun harta yang masih dimiliki pun akan dipersembahkan untuk membantu ya, menyokong dakwah sang suami yaitu Nabi Muhammad SAW, orang pilihan yang itu tentu merupakan kalau bagi Khadijah tentu kedudukan tersendiri. Beliau kemudian diizinkan Allah untuk menjadi pendamping ya, menjadi istri dari seorang nabi yang mulia. Dalam rumah tangga beliau Khadijah dan Muhammad ini dikaruniai Allah 6 orang anak ya, 6 orang anak, 2 laki-laki ya, yaitu Abdul Qasim, kemudian Abdullah namanya, ada 7 sebenarnya, 7 anaknya, satu lagi Ibrahim, tapi Ibrahim ini bukan dari Khadijah tapi dari Maria Al-Qibtiyah. Kemudian putri beliau ada 4, yaitu Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum dan Fatimah ya. 6 anak beliau ini semuanya lahir ya, Allah berikan keturunan dari Khadijah. Sementara Ibrahim ya itu dilahirkan atau anak beliau pernikahannya dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah istri beliau dari orang Mesir ya. Dia dari suku Qibti ya, maka dinamakan Al-Qibtiyah. Mempunyai paras yang cantik ya, mempunyai paras yang cantik. Kalau kita lihat kalau orang-orang Mesir memang walaupun di negara Afrika ya, yang kita kenal kalau Afrika itu biasanya kan kulitnya hitam biasanya ya, orang-orang yang berkulit hitam. Tapi kalau Mesir ya, Maroko, walaupun terletak di benua Afrika, mereka termasuk orang-orang yang berkulit kuning langsat, putih gitu ya. Kita lihat orang-orang Mesir itu juga orang-orang yang kalau laki-laki juga ganteng-ganteng gitu ya, good looking lah ya, good looking. Kalau wanita juga orangnya biasanya cantik-cantik. Dan ini sempat ya dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya Rasulullah ini istri beliau pernah cemburu ya. Beberapa orang istri beliau pernah cemburu dengan Maria Qibtiyah ini, karena Maria Qibtiyah ini termasuk istri yang istri beliau yang nikahnya termasuk yang keberapa ya? Kalau Maria Qibtiyah ini yang kelima ada salah ya, atau yang keberapa gitu ya, enggak yang pertama lah, enggak yang pertama, kedua, ketiga, tapi termasuk yang terakhir lah. Nabi Muhammad menikah dengan Maria Qibtiyah ini. Dan pernah dalam satu kasus ini kecemburuan istrinya itu luar biasa ya, sampai-sampai Nabi sempat karena kecemburuan yang luar biasa dari istrinya tadi, sempat, apalagi Aisyah ya, Aisyah yang masih muda, yang paling muda, tentu rasa cemburunya yang luar biasa, sempat cemburu, istilahnya kalau bahasa kita tuh uring-uringan lah kepada Maria Qibtiyah ini karena satu keadaan gitu ya. Akhirnya Nabi sempat menyatakan bahwa beliau mengharamkan Maria Qibtiyah setelah itu ya, setelah kecemburuan yang luar biasa itu, mengharamkan Maria Qibtiyah untukku gitu ya. Karena tadi kecemburuan yang sudah memanas begitu. Akhirnya Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ini Allah tegur melalui surah At-Tahrim ya. Kalau kita baca di surah At-Tahrim ayat pertama itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Ya, wahai Nabi, kata Allah menegur langsung ya. Turunlah surah itu, surah At-Tahrim ayat 1 itu, wahai Nabi, kenapa
lima tuharrimu ma halallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Tabtaghi mardata azwajik. Engkau ingin mencari keriduan dari istri-istrimu. Nah, jadi sampai Nabi tadi mengungkapkan itu kepada Maria. Dia mengatakan itu ya, apakah di depan Maria dia atau tidak. Dia mengatakan bahwa beliau mengharamkan. Artinya setelah itu dia tidak ingin lagi kemudian berhubungan atau dengan Maria Kiptiah. Nah, maka Allah langsung tegur. Ya Allah langsung tegur turunlah surah At-Tahrim ayat 1 tadi. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardat azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya. Kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Karena gara-gara kamu ingin mencari keridhaan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Nah, jadi langsung Nabi mendapat teguran, kemudian tentu hal itu tidak jadi dilakukan. Kemudian sumpah yang beliau pernah lakukan itu kemudian Allah maafkan. Nah, itulah mungkin tidak banyak mungkin cerita kehidupan Rasulullah yang bisa saya sampaikan di sini ya. Karena juga nih kalau waktu sudah menunjukkan jam 6:21 ya. Mungkin kita masih ada sesi tanya jawab, mungkin sesi sharing, sesi diskusi. Maka mungkin saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan dengan tema-tema atau bahasan-bahasan selanjutnya dari kajian sirah nabawiyah ya, sirah Nabi Muhammad SAW. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Tentu apa yang saya sampaikan ini banyak salahnya, banyak kurangnya. Al-Fakir mohon maaf kepada para pemirsa media dakwah Jambi dan kepada Allah. Al-Fakir mohon ampun. Al-Fakir kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah, kalau tinggal waktunya tinggal 8 menit untuk diskusi ya. Memang kalau kita mau berbicara tentang kehidupan Rasulullah luar biasa ya saja. Ini baru sebentar saja riwayat disampaikan sudah hampir 1 jam, apalagi. Karena tadi kita mulai juga terlambatnya ya. Di jam 5:41 saya lihat tadi. Baik. Allah, silakan jika ada yang mau ditanyakan oleh Ustaz Irfan kepada Ustaz Irfan, dipersilakan melalui kolom chat ya. Namun sebelum bertanya, saat sedikit tadi membuat catatan juga saya ingin bertanya dulu. Ketika di waktu masih kecil ya, ketika bertemu dengan Ukhairah, ketika berangkat berdagang ke Sam itu kan dilihat ciri-cirinya Ustaz ya, dilihat ciri-ciri fisiknya berdasarkan riwayat yang memang ada di kitab yang diyakini oleh Ukhairah pada saat itu. Nah, menariknya Ustaz, ketika dikatakan masih anak-anak ya Ustaz, itu kira-kira umurnya berapa, dan ketika ditanya tentang Lata dan Uzza dan Rasulullah menjawabnya dengan tegas, sesungguhnya beliau membenci itu. Nah, apakah sudah ada pelajaran atau mungkin maklumat yang sudah dia miliki terkait dengan ketahuitan untuk kemudian mengesahkan Allah, atau gimana Tat? Dan apakah sudah dalam masa anak-anak itu sudah dalam bimbingan Jibril alaihissalam? Mungkin itu. Baik, ini host yang nanya langsung ya. Ya, sebelum yang lain aja. Soalnya sangat menarik sehingga sebenarnya banyak pertanyaan saya sendiri, tapi saya coba dengan segala kekurangan saya untuk menjawab apa yang ditanyakan host tadi dalam waktu yang lebih kurang mungkin sekitar 6 menit ya. Saya ada waktu. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan apa yang saya tahu. Dari kitab sirah yang saya baca bahwa memang ketika Nabi Muhammad SAW ya, sebelum itulah ya, sebelum saya menjelaskan itu bahwa Nabi Muhammad ini beliau adalah karakter yang dari kecil merupakan orang yang cerdas ya, orang yang kuat ya, orang yang kuat, orang yang tangguh gitu. Nabi Muhammad ini dia bukan orang sembarangan ya. Jadi kecerdasan itu sudah dimiliki sejak kecil ya. Dan ketika Nabi Muhammad ikut berdagang bersama kafilah dagang Abi Thalib dan rombongan ini, usia beliau itu sudah 12 tahun ya. Jadi 12 tahun itu kalau dalam usia kita orang-orang yang sudah balik ya, orang-orang sudah mumayyiz ya, orang-orang yang sudah mampu berpikir ya. Jadi
memang beliau ini cerdas ya. Jadi terkait dengan Lata Uzza ya, kita dudukan itu apa yang ditanyakan oleh Buhairah tentang Lata dan Uzza tadi. Memang beliau kan sering dalam ketika berinteraksi hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, di tengah masyarakat Quraisy yang ketika itu menyembah Lata dan Uzza ya, patung yang dibuat sendiri ya. Kemudian disembah gitu, diagung-agungkan, dimintai tolong dengan Lata Uzza. Maka Nabi melihat itu tentunya ketika dia hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Kemudian kan beliau sering bertahanus ya, melihat kondisi-kondisi masyarakat yang seperti itu, kehidupan yang memang jauh dari peradaban, jauh dari kehidupan yang katakanlah yang normal ya, kehidupan normal pun jauh ya. Bahkan di kalangan Quraisy sendiri kan mabuk-mabukan itu biasa ya, curang dalam timbangan itu disebutkan Al-Quran. Kemudian membunuh bayi perempuan hidup-hidup itu yang kemudian juga poin yang sangat luar biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Tentu beliau membaca itu sehingga beliau tahu Lata yang Uzza yang dimaksud yang disembah-sembah itu, maka dia mengatakan itu hal yang beliau paling benci gitu ketika dia ditanyakan oleh Buhairah tentang Lata dan Uzza ya. Jangan kau tanyakan kepadaku katanya tentang Lata dan Uzza. Itu adalah dua nama yang paling aku benci ya. Jadi sampai seperti itu ya, karena memang disembah, patung kok disembah gitu kan, benda mati. Dan Nabi Muhammad memahami itu karena beliau adalah orang yang basyarun laisa kal basyar, manusia bukan seperti manusia yang lain, dan beliau diberi Allah kecerdasan yang luar biasa, sehingga dengan kecerdasan itulah beliau kemudian bisa memahami apa-apa yang terjadi, fakta-fakta kehidupan di tengah-tengah beliau. Kemudian ketika Buhairah setelah jamuan tadi ya, memang Buhairah itu kan memang biasa dalam kitab agama Nasrani pun kan sudah dijelaskan. Nabi Isa pun pernah menyampaikan kepada kaumnya di surah As-Saff itu ya, bahwa akan datang seorang nabi. Tentu itu diceritakan di dalam kitab Injil, Wallahu a'lam ya, bagaimana ceritanya. Mungkin juga di dalam kitab itu disebutkan bagaimana ciri-ciri nabi yang akan datang itu. Maka Buhairah memahami itu dan Buhairah ini seperti apa ya? Seperti ada firasat tahu bahwa nanti akan ada lewat nih yang selama ini yang dia baca, dia pahami ya, dia akan ada gitu. Nah, itu mungkin dari Allah juga. Kemudian ketika rombongan itu datang, dia sudah menyiapkan jamuan, seperti hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya terhadap rombongan itu. Rombongan itu biasa mampir ya, istirahat di situ di tempat pertapaan itu juga ada kata, tapi tidak pernah. Jangankan untuk diajak berbicara, disamperin pun tidak pernah gitu. Tumben ya, makanya ada yang bertanya, ini apa hajat kamu Buhairah katanya? Tidak pernah kau melakukan ini ya sebelumnya. Tumben sekali. Ada apa sebenarnya nih? Apa hajatnya nih? Ya betul kata Buhairah, kan memang ya itu betul, aku tidak pernah melakukan itu. Betul apa yang kalian katakan. Tapi hari ini katanya kalian adalah tamuku, untuk menghormati, menyenangkan hatinya juga ya. Tapi kalian hari ini adalah tamuku yang aku ingin menjamu kalian. Kiranya kalian sudi untuk menikmati jamuanku. Aku akan senang kalau kalian mau memenuhi jamuanku. Nah begitu yang ditawarkan. Mungkin karena Buhairah juga ada maksud ya, akhirnya untuk itu kan beliau membuat jamuan gitu kan. Padahal sebenarnya kan dia ingin melihat ciri-ciri Nabi yang kemudian diceritakan atau dijelaskan di dalam kitab-kitab agama Injil gitu. Tentu itu ya. Maka dia langsung menemui Muhammad ya, bercerita dengan Muhammad, menanyakan banyak hal tentang bagaimana cara tidur kamu katanya kan. Itu ditanyakan ya. Mungkin sudah juga dijelaskan seorang nabi itu tidurnya seperti apa. Bagaimana gerak-geriknya diamati ya. Bagaimana kemudian apa yang pernah terjadi pada dirimu. Mungkin Nabi ceritakan apa yang pernah terjadi kepada dirinya ya. Pernah dia mungkin di dadanya dulu waktu umur 2 tahun dibelah ya oleh Jibril ya. Banyak kejadian-kejadian yang kemudian kan memang kalau ketika beliau masih bayi itu bagaimana kehidupan Aminah itu berubah drastis ya. Maaf, bukan Aminah, Halimah ya, ibu susu beliau itu mulai dari menggendong Nabi Muhammad mau dibawa aja itu sudah ada keajaiban lah kalau kita itu ya. Ada keajaiban, hal-hal yang menakjubkan gitu terjadi. Itu beliau mungkin dapat cerita juga kemudian diceritakan lagi. Maka Buhairah meyakini betul bahwa ciri-ciri yang diceritakan itu terdapat pada pria ini. Dan ketika itu umur Nabi sudah
12 itu kalau dianggap oleh rombongan tadi masih anak-anak mungkin bisa saja dianggap masih anak-anak ya. Karena memang yang lain umurnya 50 gitu kan. Nah, maka dia tadi dianggap kecil kan, jadi nggak dibawa gitu, ditinggalin. Nah, tega-teganya ya. Mereka enak-enak makan gitu, memenuhi jamuan dari Bu Hairoh, sementara Nabi Muhammad ditinggalkan tadinya. Kan Bu Hairoh bertanya, ini sebenarnya apa ada yang masih belum masuk ke dalam ruangan ini? Katanya semuanya sudah masuk kecuali seorang anak kecil katanya. Dibilang anak kecil ya karena memang ya dia anak kecil sendiri ketika itu. Nabi Muhammad memang sengaja diajak oleh pamannya Abu Thalib ya. Abu Thalib ini memang selalu kalau bisa dia selalu mendampingi Nabi Muhammad karena memang beliau mendapat amanah yang luar biasa ya, seorang yang memang akan menjadi orang besar gitu, dan itu sudah nampak ya. Bagaimana kemudian dia juga Nabi Muhammad ketika masih kecil kan duduk di tilamnya atau kasur kecil gitu, memang khusus untuk Abdul Muthalib kakeknya, yang dimana tidak ada orang yang boleh duduk di situ, termasuk anak-anak beliau pun tidak berani. Tapi Nabi Muhammad diizinkan. Sempat ketika itu anak-anak dari yang sudah besar lah ya, anak-anak dari Abdul Muthalib itu berarti paman-pamannya, ketika dia duduk tuh ditarik gitu ya, nggak boleh duduk di sini, ini ada khusus untuk kakekmu Abdul Muthalib pemuka Quraisy. Tapi ketika Abdul Muthalib melihat itu, beliau membiarkan Nabi Muhammad bahkan dia pun duduk kemudian di samping Muhammad sambil kemudian punggungnya digosok-gosok. Begitulah kemudian dia akan menjadi orang besar kata Abdul Muthalib. Nah, jadi seperti itu ya. Apa ada pertanyaan tadi yang terlewat ya? Ada yang belum terkabar pertanyaan? Kayaknya agak banyak juga berapa pertanyaan. Jadi umurnya memang sudah balik ya ketika sudah diajak berdagang itu, karena memang sudah Nabi Muhammad juga punya fisik yang kuat ya. Beliau umur juga sudah 12 tahun, ini sudah usia yang balik. Dimanapun lah kalau umur itu adalah usia yang balik. Kalau anak kita tuh sudah kelas 2 SMP atau kelas 1 SMP ya, sudah balik lah ya. Tidak terlalu anak-anak lagi ketika diajak berdagang. Ini sebenarnya ada dua lagi pertama, ada dua pertanyaan tapi waktu kita sudah sudah jam 6.33. Kayaknya sepertinya kita dibatasi waktu ya Sat. Iya betul. Tapi nanti pertanyaan ini mungkin saya kirim ke Ustaz atau Ustaz juga sudah bisa baca di situ, mudah-mudahan bisa menyiapkan jawabannya agar nanti mengurangi kekecewaan para pemirsa ini. Nampaknya sangat antusias sekali. Ini kan kita ya, jadi waktunya habis untuk cerita aja. Ya. Dengan kan poin-poinnya kan jelas. Jadi mohon maaf pemirsa Media Dakwah Jambi yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ini akan nanti diteruskan dan mungkin disiapkan jawabannya saat tetap disampaikan nanti agar kemudian bisa tetap bisa terjawab ya pertanyaan dari pemirsa ini. Karena memang kalau berbicara tentang kehidupan Rasulullah tentu waktu tidak cukup sejam, karena memang pelajaran itu seumur hidup untuk mempelajari itu. Karena kita terbatas waktu, maka jangan sampai tidak mengikuti melewati. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dan tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik dan aktual, sehingga kemudian kita bisa menambah nutrisi keimanan kita melalui media dan kanal-kanal dakwah, salah satunya itu Media Dakwah Jambi. Baik, jazakallah khairan Ustaz sudah berkenan memberikan materi pada pagi hari ini, dan sekali lagi mohon maaf pada pemirsa Media Dakwah Jambi atas pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab di ruang ini ya, tapi ada dijawab di ruang lain yang mungkin Ustaz Irfan sudah tercopy Ustaz ini pertanyaan Ustaz di kolom chat, atau nanti saya kirim Ustaz ya. Kirim aja lah mungkin ya. Siap Ustaz. Saya harus mengantar anak. Baik, mungkin itu saya jadi host juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan berikutnya, tetap di Media Dakwah Jambi.
dengan tema-tema yang tentu tadi sudah saya sampaikan menarik dan aktual di edisi berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, host duluan. Siap.